Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 17 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa, dan memang kalian sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria, untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja, jika ada seseorang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian, karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku, dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hal Berdoa. Saudara-saudari terkasih,
Menurut pendapat umum, doa adalah sebuah permohonan, harapan, permintaan, atau pujian kepada Tuhan. Secara alkitabiah, dapat dinyatakan bahwa doa adalah kebaktian yang mencakup segala sikap roh orang-orang percaya dalam pendekatannya kepada Tuhan. Orang percaya berbakti kepada Tuhan dengan datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan memberi persembahan. Kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian semua orang beriman, karena dimanapun, saat dalam keadaan tertekan atau mengalami pergumulan, hal pertama yang kita butuhkan adalah berdoa. Entah kita sendiri yang berdoa, atau kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tak bisa dipungkiri, dalam hidup beriman, kita kerap kali mendekatkan diri kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan. Doa memberikan ketenangan dan kedamaian ketika kita berada dalam pergumulan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa tidak berbelit-belit dan dengan rumusan yang panjang lebar. Tuhan Yesus memberikan kepada kita doa Bapa Kami, doa yang sempurna dan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, Ia menyatakan bahwa setiap orang yang meminta, yang mencari, yang mengetuk akan mendapat, akan menemukan, dan akan dibukakan pintu. Ini adalah prinsip dasar keyakinan kita saat kita berdoa berhubungan dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam hal berdoa ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu pada saat kita berdoa, sungguhkah kita paham dengan apa yang kita minta dan kita cari di dalam doa-doa kita? Sungguhkah apa yang kita ungkapkan dalam doa kita adalah yang menjadi kebutuhan kita? Jangan sampai doa kita hanya berisi rentetan keinginan saja, bukan kebutuhan kita, apalagi saat berdoa kita tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sejatinya kebutuhan dasar manusia adalah mengenal kehendak Allah. Kebutuhan inilah yang mestinya mendasari doa-doa kita. Hal yang kedua yang perlu kita pahami pada saat berdoa adalah menyadari bahwa berdoa itu berarti berelasi dengan Allah. Dalam bingkai iman Kristiani, relasi dengan Allah terjalin di dalam Yesus Kristus Putranya. Maka jika kita semakin sering berelasi dengan Allah, maka kualitas hidup kita pun akan terpengaruhi oleh karakter Allah sendiri yang terlihat dalam diri Yesus Kristus Putranya. Semoga dengan kita berdoa, kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, sehingga karakter yang kita pancarkan adalah karakter Allah sendiri. Semoga demikian. Amin.